Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok RPL ingin mempresentasikan hasil rancangan fungsionalitas kami pada aplikasi sistem pemetaan aksi siaga bencana sekolah atau disingkat dengan SIPAS. Next. Dengan kelompok saya, yaitu terdiri dari Sandrina Muharramah, Tiara Ramadhani, Raihan Angelika Manik, yaitu selaku saya sendiri, dan Putri Tasmita. Next. Nah, sebelumnya pendahuluan. Nah, awalnya perancangan SIPAS adalah sistem SIPAS yang dilakukan menggunakan Unified Modeling Language atau UML untuk memodelkan kebutuhan dan struktur sistem secara sistematis agar pengembangan lebih terarah dan lebih terarah. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antar aktor seperti admin, guru, dan siswa dengan fungsi utama sistem. Dan juga masyarakat yang ada di sekolah sebagai orang-orang yang akan dievakuasi. Lalu ada activity diagram yang menjelaskan alur proses mulai dari input data hingga hasil kesiapsiagaan. Dan maksud adalah mulainya simulasi hingga dengan pelaporan hasil dari simulasi SIPAS. Nah, sedangkan class diagram yaitu merancang struktur data antar hubungan dan komponen. Dengan pendekatan ini, sistem SIPAS diharapkan dapat dikembangkan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Next. Nah, uses diagram kami yaitu ada user untuk mengevaluasi sama user untuk dievakuasi. Nah, yang mana user mengevakuasi ini yaitu guru, yang mana guru ini menggambarkan peran guru sebagai pengguna utama dalam mengelola dan mengevaluasi kegiatan kesiapsiagaan bencana di sekolah. Yang mana guru ini dapat memulai simulasi, mencatat waktu evakuasi, mengisi laporan kegiatan, serta mengirimkan laporan ke sistem sebagai bahan evaluasi dan dokumentasi. Jadi fitur-fiturnya ini dapat membantu kesiapsiagaan bencana secara terstruktur dan berbasis data. Nah, untuk user dievakuasi seperti siswa, satpam, penjaga musola, dan penjaga kantin. Pokoknya keluarga sekolah kayak gitu bisa kita bilang, yang mana uses diagram ini yang user dievakuasi pada sistem SIPAS menggambarkan interaksi pengguna tentang seperti siswa, satpam, penjaga musola, dan penjaga kantin dalam situasi simulasi maupun darurat bencana. Nah, jadi pengguna ini dapat melihat pertama kali yaitu melihat peta evakuasi, mengikuti simulasi, dan mengakses fitur utama. Bentar. Mengakses fitur utama, melihat skor simulasinya. Nah, jadinya nanti diagram ini menunjukkan peran pengguna dalam mendukung proses evakuasi yang tertib, aman, dan terstruktur. Nah, untuk activity diagram yang user mengevakuasi, yang mana diagram aktivitas tersebut menggambarkan alur sistem manajemen simulasi evakuasi yang dimulai dari login pengguna, ya ini login pengguna nanti ada pilih menu, yang mana nanti pilih menu itu dia untuk ada mengisi laporan kegiatan, terus memulai simulasi. Ini yaitu activity diagram untuk guru ya. Ya, mana nanti kan guru bisa input data dan kegiatan, simpan laporan, gitu-gitu. Terus mulai simulasi, serta mencatat waktu evakuasi, simulasi selesai, tampilan hasil dan waktunya. Yang mana nanti setelah setiap proses yang ini, pengguna kembali ke menu utama untuk melihat aktivitas lain atau keluar dari sistem, sehingga alur kerja berjalan terstruktur dan berulang sesuai kegiatan ini. Jika ingin keluar, kalau tidak dia bakal ulang lagi ke sini gitu. Nah, selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada activity diagram untuk user yang dievakuasi. Nah, di activity diagram ini gimana ngegambarin alur interaksi dari pengguna dalam sistem simulasi yang dimulai dari login, kemudian pengguna
diarahkan ke menu utama. Nah, dari menu ini, pengguna dapat melihat peta evakuasinya, mengikuti simulasi, mengakses dashboard, serta melihat skor simulasi. Setiap aktivitas akan kembali ke menu utama, jadi pengguna dapat memilih fitur lain. Di akhir proses, pengguna dapat memilih untuk tetap berada di sistem atau keluar, yang akan mengakhiri alur aktivitasnya. Nah, oke, next. Selanjutnya ada class diagram. Nah, di sini, kita punya, 5, entity class. Nah, yang di mana yang pertama itu ada class admin dan user. Di sini tuh merupakan entitas paling dasar bagi seluruh pengguna sistem dengan atribut seperti ID user, username, password, sama role. Nah, kelas ini memiliki fungsi untuk sistem seperti login, logout, register. Selanjutnya ada kelas admin, di mana bertindak sebagai pengontrol, dari sistemnya. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada entitas, map evakuasi service, di mana di dalam, entitas ini memiliki kelas yaitu peta evakuasi dan jalur evakuasi. Nah, pada bagian ini mengelola aspek, mengelola semua aspek dari, eee entitas evakuasi, di mana berperan sebagai penyedia layanan untuk membuat peta, memberikan informasi jalur. Selanjutnya ada kelas simulasi result, service, simulasi, dan hasil simulasinya. Nah, di sini komponen ini bertanggung jawab atas pelaksanaan latihan simulasi dari mulai hingga selesai yang kemudian datanya disimpan ke dalam kelas simulasinya yang mencakup, jenis bencana dan waktu pelaksanaan. Setelah simulasi berakhir, kelas hasil simulasi akan mengelola data tersebut dan menghitung, eee, skor waktu dan tingkat keberhasilan peserta. Nah, untuk yang keempat ada pelaporan. Nah, di sini tuh, berfungsi sebagai jembatan untuk menghasilkan laporan akhir berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan. Datanya akan ditampung di dalam kelas pelaporan yang mencakup seluruh deskripsi kejadian, foto bukti, tanggal laporan, serta, hasil simulasi. Yang terakhir ada relasi antar komponen yaitu jalur evakuasi. Nah, di sini tuh pengguna akan seluruh simulasi yang telah dilakukan pengguna, hasilnya akan direkam ke dalam hasil simulasi yang kemudian dilaporkan melalui kelas pelaporan di atas. Nah, selanjutnya, setelah proses tersebut didukung oleh data dari jalur evakuasi untuk menetapkan rute yang terbaiknya. Next. Nah, selanjutnya ada package diagram. Nah, berdasarkan diagram, yang telah dilampirkan di dalam PPT, struktur package, diagram ini diorganisasikan ke dalam beberapa modul utama yang saling terhubung untuk menjalankan fungsi manajemen evakuasi digital secara sistematis. Yang pertama aduh, ab nah, untuk slide selanjutnya ada package diagram. Nah, berdasarkan diagram yang telah Oke, selanjutnya ada package, diagram. Nah, seperti gambar diagram yang telah dilampirkan di PPT, di sini, package diagram diorganisasikan ke dalam beberapa modul yang saling menghubungkan untuk ngejalanin fungsi manajemen evakuasi digital secara sistematis. Nah, yang di mana ada modul user management dan authentication menjadi, modul untuk fondasi keamanan yang mengatur akses serta identitas pengguna. Sementara inti dari operasional dijalanin melalui package map service untuk navigasi geografis dan simulator service yang mengelola alur latihan evakuasi serta kalkulasi seluruh hasil simulasinya. Nah, selanjutnya, seluruh data yang dihasilkan kemudian akan diproses ke modul reporting service untuk membuat dokumen evakuasi yang didukung secara manajerial sama package system configuration, dan audit log, guna memastikan, transparansi serta stabilitas sistem. Integritas ini
memastikan bahwa setiap komponen mulai dari pengaturan teknis hingga pelaporan akhir, hingga pelaporan akhirnya akan bekerja dalam satu infrastruktur yang terkoordinasi untuk mendukung keselamatan pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah komponen diagram. Pada sistem SIPAS ini dibangun menggunakan arsitektur berbasis komponen yang terbagi ke dalam 4 entitas infrastruktur utama. Di lapisan terdepan terdapat aplikasi SIPAS yang menaungi komponen admin app dan user app sebagai pintu masuk utama bagi pengguna. Semua permintaan dari aplikasi ini dikelola oleh API gateway di dalam server aplikasi yang berfungsi sebagai gerbang tunggal untuk mengatur lalu lintas dan mengarahkan request ke layanan yang tepat. Keamanan sistem dipusatkan pada komponen autentifikasi dan authorization yang secara spesifik memisahkan proses validasi, identitas atau autentifikasi dengan pengelolaan hak akses atau authorization. Sementara itu, logika bisnis utama dijalankan oleh rangkaian komponen yang saling terhubung secara sekuensial, mulai dari pengelolaan jalur evakuasi, eksekusi simulasi, pengolahan hasil simulasi, dan hingga modul pelaporan. Untuk kebutuhan manajerial, sistem dilengkapi dengan komponen khusus admin. Next. Bisa? Wait. Bentar. Selanjutnya adalah deployment diagram. Sistem SIPAS ini dirancang dengan arsitektur client server yang mengintegrasikan sebagai komponen perangkat lunak untuk mendukung manajemen evakuasi secara digital. Pada sisi klien terdapat 2 kategori pengguna utama, yaitu admin yang mana adalah guru dan user yang mana adalah peserta evakuasi, yang masing-masing mengakses fungsionalitas sistem melalui perangkat seluler atau laptop. Seluruh pertukaran data antara aplikasi klien dan server dilakukan melalui protokol HTTPS yang terenkripsi guna menjamin keamanan informasi saat proses pengiriman data berlangsung. Pada bagian inti terdapat server aplikasi SIPAS yang berperan sebagai pusat pengendali logika bisnis melalui berbagai layanan terintegrasi, mulai dari modul autentikasi, layanan peta dan rute evakuasi, sehingga manajemen simulasi beserta laporannya. Seluruh data operasional seperti informasi pengguna, log simulasi, dan detail jalur evakuasi dikelola secara terpusat pada database server yang menggunakan teknologi MySQL. Integrasi antara lapisan ini memastikan bahwa setiap input dari pengguna dapat diproses secara real-time oleh server aplikasi untuk kemudian disimpan atau dipanggil kembali dari basis data secara akurat. Next. Kesimpulan, berdasarkan keseluruhan perancangan sistem SIPAS ini, dapat disimpulkan bahwa sistem SIPAS dirancang menggunakan UML untuk memodelkan interaksi pengguna dan alur proses secara terstruktur, mulai dari pengelolaan simulasi, pemantauan evakuasi, hingga evaluasi hasil, sehingga mampu membantu meningkatkan kesiapsiagaan bencana di lingkungan sekolah secara efektif, sistematis, dan berbasis data. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.